syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah taklim Masjid Jami' Al-Muawanah, sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marzuki, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Syamsuddin, Ustaz Haji Hazani, Ustaz Hilmani, para hujat hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali diberi nikmat sehat wal afiat, panjang umur, sama-sama kita bisa duduk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berkumpul kembali bersama-sama di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang guru kita Syekh Abdul Aziz. Sebelum kita mulai ta'lim dari suratul Fatihah, Imam Fadil Syekh Kamil Muhammad Nabi Syabin Ustaz Abdul Aziz Rahman Ahmad Samarkandi la nazim yazim Muhammad nazim yazim Muhammad suri mafuri wa nafaqa hadzal masjid ila hadrin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in waladdallin amin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian kita masih babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi memberi nasihat itu bisa dua cara. Pertama dengan cara diam-diam, ya. Yang kedua caranya terang-terangan. Jadi masing-masing dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tapi biasanya memang dimulai dengan pelan-pelan dulu bilanginnya gitu. Dan biasanya kita kalau nasihatin orang pelan-pelan itu jadi satu kehormatan buat dia. Kenapa? Kalau kita di depan umum kita jeblakin begitu, itu juga nggak bagus juga. Makanya kalau ada imam salah nih, ya kan, udah ntar kita main ke rumahnya gitu. Gitu begitu ya. Salah, kalau salah lupa sih biasa nih. Tapi kalau salah keterus-terusan, ya kadang-kadang alam taro kaifa fa'ala rabbuka, suka ada yang begitu alanya kepanjangan. Ya kadang-kadang macam-macam deh tuh ya. Ya jangan ditegur sini, imam sini, salah lu baca tadi gitu. Ngambek deh besok, apalagi Betawi ya. Emang masjid situ doang kata gitu katanya. Gua pindah tempat lain. Gitu. Jadi memperbaikinya gitu pelan. Ya kalau emang dibutuhkan harus dengan cara yang agak kencengan dikit ya mau nggak mau. Kalaupun kencang cuman umum nyebutnya gitu. Umum. Titip pesan, titip pesan dong. Pesan apa gitu kan, anak juga ada pesan-pesan tuh. Tapi di sini alhamdulillah kagak ada pesan. Saya udah paham semua soalnya kan gitu. Soalnya kan saya separuh wali gitu. Ya jadi seperti itu hadirin jamaah rahimakumullah ya. Jadi kalau kita tidak mampu dan tidak bermanfaat ketika kita menyampaikan mauizah nasihat dengan cara yang sembunyi pelan ya, maka ya'muru bil alaniyah, maka mau nggak mau udah pakai cara yang agak kerasan dikit gitu. Wa yasta'inu bi ahli shalah wa ahlil khair liyazjuruhu anil maksiyah. Jadi kalau begitu ya kita minta tolong tuh sama orang-orang yang bener dah ya. Minta tolong sama orang, sama tokoh masyarakat dah. Kita nasihatin ini susah nih. Ya dia nih biasanya kalau dia tunduknya sama siapa nih? Gitu. Wah dia kalau yang ngulangin Ustaz Syabudin dia enggak bakal mau dah. Mengapa? Temennya gitu. Yang lainnya suruh gitu. Jadi begitu. Hadirin rahimakumullah. Jangan sama dia. Kalau juga wah sama dia aja, emang apa? Dia temennya lebih akrab, enak ngomongnya begitu. Kalau kita udah susah ngomong tuh begitu. Ya kan? Kita anak kita nih, kita mau jodohin susah banget romannya kan gitu. Kita tarik teman akrabnya, siapa sih teman akrabnya? Gitu, teman akrabnya siapa? Nah suruh teman akrab itu ngomong, lu temen, lu omongin tuh sama anak gue gitu, lu bujukin biar dia mau kawin sama sono gitu. Jadi kayak begitu cara-caranya tuh ya.
tekniknya nggak langsung begitu, dicari tuh. Ya minta pertolongan. Ya, sama orang-orang baik. Wa yasta'inu bi ahli shalah wa alil khair. Gitu. Agar apa? Agar dia menghentikan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Gitu. Ada kita punya tetangga polisi. Nah lu yang negor dah, ngomongin sono. Berhenti dah bergaul sama yang kayak begitu. Nah bapaknya bilangin udah susah. Gitu. Satu waktu kita undang tuh dia ke rumah gue besok ya. Dia datang ke rumahnya. Nah ketemu sama anaknya sini, diajak ngobrol. Diceritain, wah kemarin saya habis nangkap orang tuh, narkoba. Gitu bang. Dia delupin dempang. Ceritain aja yang kayak begitu. Kan dia mikir akhirnya kan. Gitu. Nah bapaknya bilangin susah. Jadi harus ada perantara. Orang ketiga. Nah kayak begitu maksudnya. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi minta bantuan kalau emang dengan cara terang-terangan juga susah, ya minta bantuan gitu. Ya. Malah justru kalau kita minta bantuan gitu malah jadinya nggak terang-terangan juga enak, malah orang nggak tahu banyak. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Fa innahum in lam yaf'alu dzalika ghalaba 'alaihim ahlul ma'siyah fayatihimul azabu fayuhlikuhum jami'a. Maka sesungguhnya kalau mereka tidak melakukan itu, mencegah orang-orang yang berbuat maksiat dari perbuatannya, kita diam aja, nanti ya yang terjadi akan dikalahin tuh sama orang-orang yang pada berbuat maksiat. Jadi mereka lebih dominan di masyarakat dibandingin sama orang-orang baik. Kalau ada orang buat nggak bener didiemin aja dah. Akhirnya yang lain lama-lama ngikut. Kenapa? Dipikir aman di sini nggak ada masalah. Gitu. Kayak ada kampung namanya kampung narkoba. Ya kan begitu, emang dari mana? Awalnya satu, lama-lama biasa. Akhirnya lama-lama di situ udah biasa aja udah begitu. Nggak ada yang negor, nggak ada yang nasihati. Itu, ya makanya gitu. Nanti kalau diem aja, ya nanti yang terjadi ghalaba alaihim ahlul maksiyah. Ya, mereka tuh bakal dikalahin sama orang-orang yang banyak berbuat dosa. Orang baiknya malah pada diem aja. Ngelihat maksiat diam aja, nggak ada ngomong sama sekali. Ya. Maka ketika kayak gitu, fayatihimul azabu fayuhlikuhum jami'a. Akan datang azab kepada mereka dan mereka semua akan binasa. Semua. Mau yang orang baik kek, mau orang yang nggak benar kek, kalau udah ditimba musibah kayak gitu, semuanya mati. Ikan kayak model di Aceh dulu tsunami kan gitu. Yang mati berapa tuh? Ada kali 500.000 yang ketemu, yang hilang gitu kan. Itu banyak ya. Jadi semuanya urusannya udah yang benar, yang nggak benar. Kalau udah datang peringatan dari Allah, semuanya ntar urusannya gimana di akhirat, itu tergantung udah masing-masing. Kalau emang yang baik ya nanti hitungannya ada seperti itu. Haddatsana Khalil bin Ahmad Ad-Dabiri, haddatsana Abdullah Haddatsana Sufyan bin Mujahid ani Sya'bi qala sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya aku dengar Nu'man bin Bashir ngomong. Dia bilang aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Masalul mudaini fi huquqillahi ta'ala wal waqi fiha wal qa'im 'alaiha kama sali salasati rijalin kanu fi safinatin faqtasamu manazilahum wa sara li ahadihim a'laha wa li ahadihim awsataha wa li ahadihim asfalaha fa bainama hum kadzalik id akhadha ahaduhum al-quruma faqalu lahu ma turid qala akhriku fi makani kharqan fayakunul ma aqraba ilayya wa yakunu fiha makhalati wa mihraku dimai. Faqala ba'duhum utrukuhu ab'adahullahu yakhruku fi haqqihi ma syaa. Wa qala ba'dum la tad'uhu yakhrukuha fayuhlikuna wa yuhliku nafsah fa in hum akhadhu ala yadayhi naja wa najau wa in hum lam ya'khudhu ala yadayhi halaku wa halaka. Jadi ini ada satu permisalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang punya peduli untuk nahan orang dari berbuat kejahatan.
Jadi kata Rasul, permisalan orang yang enggak sungguh-sungguh di dalam melaksanakan hak-hak Allah dan tidak mau ngerjain hak-hak Allah, itu seperti contoh 3 orang yang lagi naik perahu. Ada orang yang enggak sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan yang enggak mau ngerjain perintah Allah, wal qaim alaih, dan yang menegakkan mengerjakan. Itu jadi ada yang enggak sungguh-sungguh, ya cuek aja. Terus ada yang emang nggak mau ngerjain, dan yang satu dia mau melaksanakan hak-hak Allah. Kata Rasul ada contohnya, ya. Ada 3 orang laki-laki, kata Rasul, kanu fi safinatin. Mereka ada di dalam satu perahu. Lalu ini masing-masing dia berbagi tempat. Ini perahunya perahu tingkat, bukan mobil bis doang tingkat. Perahu juga tingkat. Perahunya tingkat. Maka yang satu ada di paling atas, yang satu lagi di tengah-tengah, yang satu lagi di bawah. Jadi 3 orang ini lain-lain ya ngambil tempatnya. Ada yang demen, kayak kita aja ngaji kan gitu. Ada yang maunya di depan, ada yang di tengah aja, ada yang mau nyender di belakang gitu. Ya jadi emang begitu, ada gitu. Udah ada tempatnya, ada yang ngumpet di balik tembok kan gitu. Jadi emang udah ini 3 nih bagi tempat. Lalu kemudian fabainahum kadzalik, ketika mereka dalam kondisi yang seperti demikian, lalu salah seorang di antara 3 ini ada yang ngambil kampak. Ya. Lalu kemudian nih yang 2 ya, dia pada ngomong, bahasanya lo mau ngapain tuh? Kayak kampak gitu. Kata dia, aku mau bikin lobang nih. Kebetulan nih paling bawah dia nih. Ya, yang dia paling bawah, dia mau lobangin tuh perahu bawahnya. Biar apa? Biar nanti kalau ngambil air gampang gitu kan. Jadi kan kalau keluar dulu kan capek tuh. Ya kan? Gitu. Dia mau ya itu. Lalu kemudian kalau udah kayak gitu nanti ya gitu, kalau airnya deket ngambilnya gampang gitu semuanya, mau ngapa-ngapain. Lalu yang lain bilang, udah biarin aja, gitu. Urusannya dia udah, ya. Dia mau ngapain kek, dia mau bolongin kek, dia mau ngapain urus-urusin, biarin aja. Selagu-lagunya dia, bahasanya begitu. Ya selagunya aja, nggak usah pakai ditegor-tegor, gitu. Lalu yang satu lagi bilang, la tada'uhu yakhruquha, jangan biarin tuh dibolongin perahunya. Nanti kalau perahunya dibolongin kita bakal celaka. Jadi bukan kita doang, dia juga celaka. Kita juga celaka semua nih yang ada di perahu. Yang di atas, yang di tengah, yang di bawah semua celaka. Maka kalau dikatakan mereka bisa menahan orang itu untuk tidak melobangi perahunya, maka mereka selamat semuanya. Itu. Tapi kalau mereka nggak mau peduli, biarin aja perahunya dibolongin gitu. Maka yang terjadi apa? Dia bakal celaka, ya semuanya. Yang bolongin celaka, dia juga yang pada ada di atas juga ikut celaka semua. Jadi itu kayak begitu. Makanya ketika ada perbuatan maksiat, kita jangan mikir, udah nah, biarin bukan anak gue, biarin aja. Kan gitu kadang-kadang. Suka begitu tuh kita. Ya. Suka kayak begitu. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ada kepekaan juga, kepedulian juga terhadap kondisi-kondisi yang ada. Gitu. Jadi mesti punya perhatian juga. Jangan kayak begini. Ya. Makanya itu ada yang peduli, ada yang cuek aja, ada yang enggak peduli sama sekali. Jadi yang terjadi seperti itu. Akibat hal tersebut akhirnya semua menjadi celaka. Ini satu perumpamaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada kemaksiatan di satu tempat, kita diemin aja. Nanti kalau Allah murka, ya, kalau kita pada diem aja, udah ya aja, bukan keluarga kita, anak bukan, apa bukan, biarin aja. Gitu. Katanya tuh lu bilangin dong, tegur dong, bilangin kayak bapaknya tuh anaknya mainnya di sini mulu tuh. Emang bapaknya nggak tahu apa? Paling kagak gitu, masa bodoh, saudara bukan apa bukan, biarin aja. Nah itu kadang-kadang nih hal-hal yang kayak gini. Nah juga kadang-kadang kalau kita di masyarakat ada anaknya begaulnya sama orang nggak bener, dibilangin bukannya terima kasih malah marah.
Lu anak gue lu urusin aja anak lu sendiri. Ada nggak yang begitu? Hah? Banyak. Ada kali kan banyak. Ada. Iya, ada kadang-kadang begitu orang bilangin, ya Allah bukan apa-apa. Ntar kalau ngapa-ngapa repot kita semuanya. Tuh hadirin rahimakumullah. Ya kan kalau yang namanya kayak gitu kan nularnya cepet. Makanya Bapak, itu anak-anak kita tuh kalau lagi bergaul, itu kita bisa lihat dah ikan mujair tuh kumpulnya makan mujair. Ya ikan tawes, ikan gerama, ikan lele, kumpulan ikan lele. Ada ikan mujair di tengah-tengah ikan lele, ditelen ikan lele. Artinya apa ya? Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Kalau kita mau tahu orang, kita nggak usah tanya dia kayak gimana. Lihat aja temennya siapa ya, itu doang udah kuncinya. Kalau dia temennya orang-orang baik, insya Allah ini anak bakal baik. Tapi kalau temennya nongkrongannya yang model-model begitu-begitu tuh, ya udah. Ya. Tadi pakai cimeng, gitu kan. Kenal cimeng nggak? Hah? Ganja. Ya, ganja gitu kan. Itu awalnya begitu dah. Ntar mulai dah. Udah naik dikit naik ke sabu-sabu udah mulai gitu kan. Apalagi kalau kita tahu kadang-kadang di satu kampung orang tahu, BD-nya siapa tahu. No anaknya sono bandar no. Gitu. Tapi yang kita bingung kok polisi romannya diem aja, jangan-jangan dia ngasih lagi. Itu kadang-kadang begitu, orang-orang jadi rahasia umum tuh dia. Dia ntar ditangkap, nggak lama paling 3 bulan keluar lagi. Itu kadang-kadang suka begitu. Yang terjadi tuh di masyarakat kita. Walaupun sebenarnya di kepolisian, di polsek itu wilayah-wilayah tuh udah di mapping semuanya tuh. Ini daerah-daerah yang banyak narkoba ditandain. Nih sini. Udah tahu kadang-kadang memang yang namanya pengintaian kadang-kadang nggak seminggu 2 minggu. Kadang sebulan 2 bulan tuh pengintaian itu lama. Diintai. Ya kadang-kadang yang jadi polisi itu tukang gorengan, ya tukang apaan aja begitu. Dia lagi ngintai, diliatin. Nih kemana nih jaringannya? Karena begitu. Emang butuh kesabaran, lihat, narik momen yang tepat. Karena kalau nangkep itu harus ada bukti. Gitu. Harus kita tahu dia lagi bawa barang nih, kita tangkep gitu. Itu kayak begitu hadirin rahimakumullah. Tapi biasanya sekarang sih kalau yang namanya polisi kalau kasus narkoba jaksa pada nggak berani nolongin yang model-model begitu. Apalagi yang statusnya itu udah pengedar, apalagi kalau udah jatuhnya bandar, itu udah hukumannya lain. Kecuali pemakai, kalau pemakai hitungannya korban, hukumnya masih bisa diputer. Gitu kan sekarang polisi lagi agak kenceng nih gara-gara kasus Sambo. Tapi ntar udah lama juga rumahnya kendor-kendor lagi gitu. Jadi kayak begitu. Ya kayak kita dah lagi bikin SIM di sono no. Dan mogot kalau lagi banyak pemeriksaan, wah enggak Pak, enggak bisa lagi banyak razia Pak gitu. Enggak bisa kita nembak-nembak. Ntar mah kalau udah kosong lagi, ya paling operasi gitu paling sebulanan doang, seminggu. Lepas itu udah lanjut lagi. Biasanya habis ganti petugas tuh, pimpinan ganti, biasa agak kencang dulu gitu. Ntar habis itu udah anteng lagi. Itu kayak begitu biasanya. Ya begitu dah. Jadi pengintaian tuh begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya jadi ya macam-macam. Makanya kita itu perlu ingetin tetangga kita kalau anaknya tuh kayak gitu. Dan orang tua pun harus ngelihat itu semua. Anak kita ini bergaul sama siapa, di mana teman-temannya. Kalau sekolah jam 3, jam 4 udah pulang. Nah nyampe rumah jam 7. Ya, ngapain? Belajar bersama, Pak. Lu belajar bersama apa? Belajar apaan? Gitu. Ya kita jangan punya anak tuh jangan dilepas begitu aja. Kontrol. Apalagi anak perempuan. Sekarang anak laki juga zaman sekarang. Ya kita juga harus waspada. Itu jangan aman-aman aja tuh anak. Nggak pernah sekali-kali periksa handphonenya. Handphone nggak boleh pakai password. Kenapa? Kalau udah pakai password itu biasanya ada yang ditutup. Gitu. Coba dah, bapak-bapak coba periksa handphone anaknya sekali-kali.
Kamu lihat handphone lu, lihat riwayatnya semua. Kalau dia nggak mau dilihat, nah itu udah kita udah curiga. Apa ini? Sama kayak polisi ada razia, ya kan? Ada razia, rumahnya udah minggirnya ke sana aja, nah polisi udah tahu nih bermasalah nih dia. Gitu. Tapi kalau kita tantangin, Pak, nih periksa. Kadang-kadang kita tantangin berhenti di depannya disuruh jalan. Soalnya kenapa? Ini yang begini rumahnya nggak ada apa-apanya nih, kosong, ya. Nggak ada hasilnya, mendingan yang ketahuan kan gitu. Itu hadirin rahimakumullah. Jadi kayak begitu. Tuh handphone nih sekali-kali mereka bilangin jangan pakai password. Kalau nggak password dibuka. Makanya kan kalau polisi itu kalau dia nangkap orang punya handphone sampai ada 5, ya mau ketahuan itu handphone curian apa bukan, itu ada passwordnya disuruh buka. Lu buka nih handphone. Kalau emang ini handphone lu bisa buka, lu tahu passwordnya. Tapi kalau lu nggak bisa buka, mana ada orang handphonenya 5. Gitu. Kalau bukan tukang jambret, suruh buka nggak bisa, ya udah. Itu nggak usah pakai banyak-banyak nanya, udah tinggal diinterogasi aja udah ntar. Ya kayak begitu dia nggak bisa buka. Berarti kan masalah. Masa orang handphone sendiri? Ini handphone teman saya Pak, ya udah ntar urusannya belakangan dah. Pokoknya masuk dulu kantor kita periksa. Yang mana temennya? Gitu. Diperiksa tuh kan apaan tuh? Kalau dia pakai narkoba pesenannya dari mana itu udah ketahuan. Makanya kalau ditangkap-tangkap yang nomor 1 diambil polisi apaan? Nih handphone. Kenapa? Nih bukti ada di sini banyak. Transaksi-transaksinya dia. Pesanan apaan? Terus kita lihat kemana itu jaringan-jaringannya. Dari sini tinggal telepon dah. Lu telepon gitu, lu mesen barang. Gitu. Janjian di sono. Pesen dia banyakkan dikit. Gitu, udah entar di sono tinggal di jebak tangkap. Gitu. Jadi kayak begitu. Nah, makanya aja rahimakumullah. Ya, itu tawuran-tawuran pada itu anak-anak. Tawuran sekarang jam berapa adanya? Malam. Jam 1, jam 2, jam 3. Yang saya bingung nih, ini anak ada bapaknya apa kagak sih? Bingung saya. Pernah waktu itu saya pulang acara jam 1, jam 2 gitu. Ya ada anak-anak tuh lagi pada bawa gituan. Parang gede-gede banget. Anak-anak ya anak SMP masih. Jam berapa? Jam 1:30 kali. Betul ada polisi tuh, polisi preman tuh ketangkep udah tuh. Saya tanya anak mana? Anak Gang Tabah katanya. Gang Tabah gitu. Gitu anak. Ya masih bocah. Gitu masih pakai celana SMP. Itu. Kadang-kadang yang saya bingung nih bapaknya pada di rumah nih kita. Nggak pernah ada ini bapak berarti nggak ada perhatian. Kalau dia ada perhatian sama anaknya, dicari tuh anak belum pulang sekolah. Emang sekolah apaan? Nyantren. Nggak pulang-pulang. Kalau nyantren iya nggak pulang. Anak nggak pulang. Bawa motor lagi sendiri. Itu bapaknya suruh naik ojek, dia naik motor di bawah. Ini hadirin, padahal kayak gini saya pikir ada yang anak perempuan pada malam-malam. Yang saya bingung orang tuanya pada kemana itu. Jadi kita nggak bisa nyalain tuh anak. Orang tua, bapak ibunya ngapain di rumah? Emang dia nggak tahu tuh anaknya kelayaban belum pulang? Itu coba orang-orang tua dulu. Pokoknya lo paling malam keluar jam 10. Jam 10 udah harus ada di rumah. Sampai nggak ada di rumah, kita cari kemana? Begitu. Hadirin rahimakumullah. Handphone kan bisa dipakein GPS sekarang. Kita lihat, kita cek, ini posisinya di mana nih bocah. Lo lagi di mana tong? Ragunan Pak. Kita lihat, lalu bukan di Ragunan nih posisi lo. Zaman sekarang udah canggih. Coba video call, gue pengen lihat. Nah itu zaman sekarang gitu. Makanya kan orang-orang laki itu kalau dikawin lagi itu kalau bininya pinter gini nih ya kata, lu di mana bang? Saya lagi dinas nih. Di mana? Di sini. Coba bang video call gue. Kan keluar tuh gituan itu. Wilayahnya adanya di mana tuh? Tek. Kalau dipakein GPS apalagi ketahuan tuh. Ya kan tek. Wah. Oh ada di Cisarua nih bang. Gitu. Itu jadi ya zaman ini ada canggih yang ada di sini tuh yang bisa kita manfaatin. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita sama anak-anak di kampung-kampung kita tuh kalau udah pada nongkrong udah sampai malam udah bubarin. Kan ada RT, RW, FKDM, LMK pada ngapain aduh. Anak-anak bubar-bubarin dah. Padahal kan dulu kalau di gituan dulu ada tuh cuma nyampe jam 23 udah nggak boleh gitu kan dan lain sebagainya. Sekarang kelihatannya kita udah
kurang peduli. Masalahnya kalau saya gimana saat gini jam 3? Nah pasar. Jam 1 udah orang udah gelar sayuran katanya. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita perlu perhatian sama anak-anak kita. Ya kita kontrol berkala tuh handphonenya. Apaan aja. Lalu kemudian kita kontrol jadwal keluarnya. Kapan dia mesti pulang dan lain sebagainya. Ya saya dulu kalau menurul, dulu kalau jalan paling pulang jam berapa udah. Nggak nyampe malam-malam, paling jam berapa itu udah pulang. Ya kalau sekarang anak-anak itu kalau tawuran kayak gitu kan bukan seorang dua orang. Itu banyak. Dan itu biasanya mereka datang ke satu kampung nih rame-rame. Bahasanya nyerang, dia mau nyerang nih kemana. Itu kadang-kadang korbannya acak, ada orang lagi nongkrong nih. Udah disabet aja sama dia nggak tahu siapa. Itu kayak begitu. Apalagi ntar dimasuk geng-geng motor. Persyaratan masuknya harus bacok orang dulu dan lain sebagainya. Nah itu bacoknya siang apa malam? Malam. Nih bapak-bapak pada anaknya SMP jalan keluar bawa motor. Nah SIM aja dia belum punya. Masalahnya kenapa bapaknya ngizinin itu anaknya keluar. Dan dia gak pernah nyari itu anaknya. Ya, kalau orang-orang tua dulu tuh galak-galak disabetin gitu ya. Lo mau kabur, lo pergi sono, lo mau pergi kemana ya. Soalnya orang dulu anaknya 12, hilang atuh gak apa-apa ya katanya gitu. Lah sekarang anaknya cuma 2, hilang atuh stres bapaknya. Itu kadang-kadang begitu, tapi tetap pendidikan itu kayak begitu, ya. Jangan dialemin banget. Orang-orang dulu tuh pendidikan ajarannya tuh biar kata keras, tapi hasilnya banyak. Ya buktinya sekarang nih kan didikan orang-orang dulu pada. Ya bisa tinggal yang sekarang nih, bisa nggak ngedidik anak mereka? Ya didikan yang tegas, yang keras. Pulang aturan rumah, bikin aturan. Pulang paling malam jam sekian. Ya kalau perlu emang kalau anak kita pulang sekolah jam berapa, papa jemput di sekolahan. Gitu. Jangan pak, udah papa jemput. Gitu, jemput sekolahan. Gak apa-apa, udah capek-capek dikit. Tapi terkontrol kayak begitu. Hadirin rahimakumullah. Ya jadi begitu. Wa ruwiya an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala litamurunna bil ma'ruf wa litanhawunna 'anil munkar aw liyusallitanallahu alaikum sultanan zalima la yajulu kabirakum wa la yarhamu saghirakum wa yad'u khiyarukum fala yustajabu lakum wa yastansiruna fala yunsarun wa yastaghfiruna fala yughfaru lahum. Diriwayatkan dari Abu Darda, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pada bersabda, kamu ini benar-benar harus memerintahkan, mengajak untuk berbuat baik, dan juga kamu ini mesti dan harus mencegah dari perbuatan munkar. Kenapa begitu? Kalau nggak kita lakukan itu, yang akan terjadi, atau nanti kalau nggak begitu, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan penguasa kita itu penguasa-penguasa yang zolim kepada kalian, penguasa-penguasa yang berbuat aniaya kepada kalian. Alaikum sultanan zalima. Allah akan jadikan buat kalian penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim kepada kalian. La yajullu kabirakum, di mana mereka ini tidak mau menghormati, menghargai orang-orang yang udah tua di antara kalian, dan tidak mau menyayangi orang-orang yang kecil. Lalu kemudian wayad'u khiyarukum, lalu orang-orang yang baik di antara kalian semua itu berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan nih pemimpin-pemimpin zalim ini biar pada mati. Tapi fala yustajabu lakum, enggak diijabah itu doa-doa mereka. Lalu kemudian mereka minta tolong, enggak ditolong. Dan mereka memohon ampun, tidak diampuni buat mereka. La yughfaru lahum. Nah ini kenapa begitu? Enggak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita ini yang Allah udah nyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Wa ruya Khuzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi litamurunna bil ma'ruf litanhawuna 'anil munkar aw la yusiku ay yab'asallahu 'alaikum iqaban min indihi
Summa latad'unahu fala yastajibu lakum. Dari Huzaifah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya. Kata Nabi, kamu itu benar-benar harus mengajak untuk berbuat kebaikan dan kamu harus mencegah dari perbuatan munkar. Pakai nun taukid. Jadi emang benar-benar harus banget melaksanakan itu. Atau kalau emang kamu nggak melaksanakan itu, nggak mau mengajak kebaikan, nggak mau mencegah kemunkaran, Allah akan menurunkan kepada kalian siksaan. Ya kita bakal diturunin sama Allah Subhanahu wa taala siksaan. Ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalian akan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diijabah. Tidak diijabah, tidak dikabulkan apa yang kalian minta. Doanya nggak dikabul. Apa? Kenapa doanya nggak dikabul? Karena kalian nggak mau menjalankan apa yang sudah Allah gariskan kepada kita sebagai umat terbaik. Apaan? Mengajak berbuat baik, mencegah dari perbuatan munkar. Nih hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya memang ya susah-susah gampang, tapi itu mesti dilaksanakan. Sekedar ngajak, ngajakin aja udah. Ada orang nih yang pada nongkrong-nongkrong, kan sini bilang ajakin aja. Daripada lu nongkrong di sini, ikut mendingan ngaji di masjid yuk, gitu. Gue gerah banget, gitu. Nggak apa-apa, yang penting kita udah besok ketemu, ajakin lagi. Gitu. Jangan pernah bosan buat ngajak. Terus aja kan, lama-lama juga dia kagak enak. Gue nggak enak banget gue mau dia apa? Udah ajakin mulu, awalnya nggak enak, tapi lama-lama kan dia merasa pas duduk enak juga ngaji ya, enak nyender, ya kan. Selesai ngaji makan, wah kalau gitu sih. Habis itu udah kemana aja ngaji, yang ngajakin ngajinya di sini doang, teman. Karena enak ngaji, yang ada makanannya enak gitu kan, enak lah. Nah ngaji gimana kurang enak, muanya dapat. Waruya an Ali karamallahu wajha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza habat ummati ayyakulu li zalim anta zalim fatuda'u minhum. Dari Sayyidina Ali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umatku itu udah pada takut untuk mengatakan kepada orang-orang yang zalim, lu nih orang zalim nih, ini nggak bener nih perbuatan, gitu. Jangan kayak begini. Artinya berani menegur orang-orang dari perbuatan-perbuatan yang pada nongkrong malam-malam tuh anak pada udah jam segini malam udah pada tidur. Lu mau ngapain besok pagi? Tidur udah malam, gitu. Nggak berani itu mengatakan ini nggak baik, gitu. Berani. Maka fatuda'u minhum, maka kamu nanti akan dibiarkan tersiksa berada di tengah-tengah mereka. Jadi ada satu kampung banyak orang nggak benar, kemudian kita diam aja nggak berani. Ya akhirnya yang terjadi apa? Kita akan ada di tengah-tengah kampung yang isinya orang-orang yang nggak benar dan kita nggak nyaman lah. Nah gimana bisa nyaman? Udah nongkrong apa pagi berisik, orang mau tidur susah. Ntar kadang-kadang di pada mabok, begono begini. Ya karena mereka pada cuek kenapa? Lo nggak ada yang negor, nggak ada yang ngomelin. Ya kalau ada yang ngomelin, sekarang gini, ada jalanan nih di sini yang dari Pancoran mau belok ke Duren 3, kan harusnya nggak boleh belok. Tapi banyak yang belok, banyak. Nah kalau didiemin aja sama polisi, lo makin banyak kata dia, bang nggak boleh tuh bang, nggak lihat tuh ada tandanya perbodan. Itu kan tanda doang, masa bodoh. Akhirnya satu ngikut, 2, 3 ngelihat ada motor satu berhenti, yang lain ngikut. Gitu. Semua udah. Gitu. Didiemin aja, ngerembet. Coba ada polisi diri di situ. Gitu. Mesti ada yang nyegah. Gitu. Kayak begitu. Jangan yang disuruh. Gitu tuh DLL aja. Kadang-kadang polisi kagak DLL aja. Nah Polantas ngapain aja kerjaannya? Kalau giliran ada pejabat doang tuh banyak di jalanan pagi-pagi. Wah, ini pagi-pagi jam 6 kurang polisi udah banyak di jalanan. Itu pasti ada pejabat mau lewat. Itu udah pasti, kalau nggak ada pejabat nggak bakal. Paling disuruh polisi cepet yang ngatur. Ya mohon maaf aja memang kenyataannya begitu kan anak pasar minggu macet. Kalau ada polisi lancar. Dia tahu koordinasi. Sono
Pak di sini udah rapet nih sono, diterusin lagi. Jadi kayak begitu. Nah kalau yang polisi begitu pada, nah bukan polisi bocil, ya, dia penting ya kita nyamperin duit nih dari jarak 100 meter 100.000. Itu yang sebelah sini di stop sama dia. Ya, kenapa? Lo udah ngelain duit cepet dong katanya. Oh, masih jauh banget. Itu kayak begitu. Duit. Masalahnya kadang-kadang mereka pada setoran juga sih, masalahnya urusannya kadang-kadang. Ini yang kayak begini, makanya polisi jarang palantas ngapain aja kerjaannya. Ya sekarang ngilang kagak di jalanan, lewat kamera doang. Nah makin santai dia nggak ngapa-ngapain, duduk doang. Gitu. Tapi sekarang udah mulai ini tilangnya udah mulai manual lagi udah gitu. Emang nggak bisa orang kita tuh kesadarannya kurang. Kalau nggak ada polisi, ya cuman pakai kamera doang. Dikagak pikirin tuh kamera. Walaupun ntar dapat surat cinta dari polisi. Ya ada fotonya, videonya, foto kita tuh lagi ngelawan ada. Ya yang sekarang begini, itu yang tukang motonya kan ada kameranya. Nah motor yang ngelanggar ada 200. Di moto juga bingung, paling yang apes doang yang kena, atau 2, 3, 4, 5, apa 10, sisanya lolos. Itu nggak bisa, orang kita itu nggak bisa, belum bisa. Emangnya Singapura mau dipaksain kayak begitu? Singapura bisa, dendanya gede. Gitu kan, 2 juta, 5 juta nggak pakai helm. Coba ente kalau didenda nggak pakai helm 5 juta dah. Mikir kita, helm 5 juta, nah gue beli aja gocap katanya, mendingan gue pakai helm 3 tahuan kan gitu. Itu begitu, karena kalau hukumannya berat, ya kayak begitu. Cuman kadang itu hukuman berat yang enak siapa? Ya gitu lagi jadinya. Itu kadang-kadang kayak begitu. Ya makanya memang harus ada polisi itu di jalanan, karena orang kita kayak gitu begitu juga. Kadang-kadang kita tuh mencegah kemunkaran, memang harus ada orang yang berani. Ya, diri palang dada. Nah, kita nggak usah bapak-bapak ada. Saya juga begitu, nggak ada polisi lampu merah kosong. Lanjut aja udah. Ya gimana emang udah begitu. Ya udah begitu modalnya. Coba ada polisi, nggak berani kita gitu. Puteran nggak boleh muter, wah nggak ada polisi. Tahu-tahu polisi ngumpet di balik warung. Pas kita lewat prit. Ya. Dia ngumpet lagi, kayak bunglon pak, dia bilang gitu. Ya jadi artinya seperti itu. Perlu ada yang itu mencegah. Ya bukan ya urusan di jalanan lalu lintas ya ada polisi. Kalau kita di masyarakat ya kita nih sebagai warga masyarakat kita disuruh untuk bisa merubah itu. Ya makanya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita biarin aja kayak begitu, kita nggak berani. Jangan pada berbuat kayak begini ya. Lama-lama ntar merajalela tuh narkoba. Tadinya mereka pada duduk ngumpul, ya pakai minumannya, beli yang pakai apa tuh kantong plastik. Makanya tolong cek nih yang tukang jamu. Biasanya tuh yang jual apa? Bir kalau kita nyebutnya orang tua anggur. Terus topi miring itu biasanya yang jualan tuh biasanya tukang jamu. Dia nggak dipajang emang. Ya Il, betul nggak Il? Ditaruh gitu. Itu ya, kadang-kadang emang begitu ya. Ini rahasia umum lah, kita semua tahu. Anak-anak beli dari mana? Dari sana. Nah yang punya kontrakan Pak Haji. Itu kadang-kadang kayak begitu. Ya ini dosa dia nah. Dosa itu yang punya kontrakan kayak begitu. Ngerusak banyak jadinya. Ya keluarin lo, kalau lo jualan jamu apa lo sampai ketahuan lo jualan macam-macam lo, ya gue laporin polisi lo. Bukan cuma lo gue keluarin, bikin perjanjian di kontraknya itu. Ya tidak, pihak kedua sebagai pengontrak dilarang keras untuk menjual barang-barang terlarang. Gitu. Kalau sampai terjadi maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dan pihak kedua tidak berhak menuntut ganti uang yang sudah masuk. Dan urusan kami serahkan kepada pihak kepolisian. Begitu bikin perjanjian. Jadi kalau apa-apa kita menang. Tuh bapak-bapak, apa itu perlu perjanjian kalau kita kontrakin orang. Banyak kan rumah-rumah yang kita kontrakin ternyata dipakai buat hal-hal yang
Nggak bener ketika digerebek polisi, Pak. Ini rumah Bapak ini dijadiin tempat buat nipu orang. Teleponnya banyak banget. Nah makanya kalau kita punya perjanjian, kalau rumah ini digunakan buat hal yang tidak baik, maka perjanjian batal. Walaupun dia baru 2 bulan ngontrak, angus sudah. Perjanjian batal, duit nggak boleh balik, dia harus keluar. Masih sisa 10 bulan, itu untuk kita udah. Salah lu sendiri melanggar perjanjian. Nanti polisi akan melihat mana Pak perjanjiannya. Gitu dibilang nih, perjanjiannya Pak, makanya perjanjian itu biar jelas. Harus ada poin-poin kayak begini. Kalau terjadi apa-apa, Bapak menang. Gitu. Nanti kalau nggak begitu takutnya diangkat dua dia kan bekerja sama nih dia. Gitu. Bekerja sama ini penjahat, rumahnya dipakai buat kejahatan. Itu hal-hal yang mesti kita pikirin juga. Hadirin rahimakumullah, itu aja ta'lim kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma wasidna fi rizqi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sallallahu ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.